Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama saya akan bahas tentang bab 1 administrasi kepegawaian. Tapi sebelum itu tidak lupa saya mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya rajin cuci tangan, memakai masker, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan memperlihatkan daftar isi materi bab 1 tentang administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah pengertian administrasi, berikut pengertian tenaga kerja. Kedua adalah perumusan administrasi kepegawaian. 3. Tujuan administrasi kepegawaian. 4. Prinsip administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir, fungsi administrasi kepegawaian. Di slide yang pertama, masuk di pengertian administrasi. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, ad dan ministro. Kata ad berarti ke atau kepada, dan kata ministro berarti melayani. Istilah administrasi sama dengan tata usaha, artinya setiap kegiatan yang mengadakan pencatatan, berbagai keterampilan yang penting di dalam usaha atau organisasi yang bersangkutan, itu dinamakan administrasi. Dan administrasi itu dibagi lagi menjadi dua arti. Yang pertama arti sempit dan arti luas. Nah, untuk yang arti sempit, definisinya adalah kegiatan pencatatan data dan informasi secara sistematis. Dalam hal ini, administrasi bertujuan menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Sedangkan definisi administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerjasama sesuai dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk slide selanjutnya, pengertian tenaga kerja. Untuk pengertian tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan kepegawaian ataupun sebaliknya. Artinya dalam berbicara masalah kepegawaian tidak terlepas dari pembicaraan tentang ketenaga kerjaan. Hal ini karena pegawai pada dasarnya merupakan pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, istilah ketenaga kerjaan diartikan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Istilah tenaga kerja diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, itu pengertian tenaga kerja menurut undang-undang. Untuk selanjutnya, menerangkan bahwa perumusan administrasi kepegawaian menurut Wijaya. Yang pertama adalah sebagai ilmu. Di sini menjelaskan bahwa administrasi sebagai ilmu yaitu mempelajari segenap proses penanganan tenaga manusia, mulai dari proses penerimaan hingga pemberhentian. Yang kedua adalah sebagai proses, yaitu proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya, sebagai fungsi, merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijakan politik, menyusun organisasi. Guna untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, sebagai seni, dalam memiliki kepegawaian baru serta menggunakan pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia tersebut diperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Slide selanjutnya mengenai tujuan administrasi. Yang pertama adalah memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta penarikan pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Kedua, mengembangkan sistem informasi kepegawaian. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya, terwujudnya penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta memerhatikan pola karir. Dan yang terakhir, meningkatkan pembinaan pegawai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kesejahteraan pegawai tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang pertama adalah mulai dari perencanaan. Proses perencanaan dalam melakukan perekrutan pegawai perlu diperhatikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini karena melalui perencanaan yang matang, proses perekrutan akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, yang sempurna tentunya. Yang kedua adalah perekrutan tenaga kerja. Suatu perusahaan pasti mempunyai keinginan memiliki karyawan yang berkualitas dan menguasai bidangnya. Untuk itu perlu adanya proses perekrutan pegawai agar suatu perusahaan dapat menyeleksi dan mendapatkan pegawai yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, penempatan karyawan. Perencanaan, perekrutan, sekarang ditempatkan, kalau diterima itu juga. Penempatan karyawan adalah suatu proses menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Selanjutnya adalah pembinaan. Untuk pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan bawahannya agar dapat bekerja dan memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat memperhatikan kemajuan dari karyawan di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kinerja keamanan para petugas security, manajemen perusahaan melakukan pembinaan dengan meminta bantuan kepolisian. Begitupun pembinaan tentang kecelakaan alam oleh damkar ya, gitu. Untuk selanjutnya kegiatannya adalah pengawasan. Fungsi pengawasan sangat perlu bagi suatu perusahaan atau organisasi. Dengan pengawasan tersebut, kegiatan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kalian kerja tentunya agar hasilnya maksimal, harus ada orang yang mengawasi atau kerjanya mengawasi, gitu.
baik pengawas perusahaan maupun pengawas kepegawaian. Dan yang terakhir adalah pemberhentian. Nah, pemberhentian di sini merupakan pemutusan hubungan kerja antara seorang karyawan dengan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena di antara kedua belah pihak sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya atau beberapa sebab lainnya. Di antaranya ketidakadanya kecocokan antara pegawai atau mungkin perusahaan dan pegawai atau sebaliknya gitu. Jadi ya kalau sudah tidak nyaman ya berhenti kerja, mengundurkan diri gitu. Slide selanjutnya mengenai prinsip administrasi kepegawaian. Di sini banyak. Salah satunya adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan memiliki makna menempatkan posisi manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, dan cita-cita. Kemampuan manusia sebagai unsur pekerja harus dihargai posisinya, sebagaimana manusia selayaknya dan bukan dianggap mesin. Banyak pekerja yang berdemo karena kan kerjanya melebihi jam batas kerja. Oleh karena itu mereka itu merasa tidak dihargai sebagai manusia dan dianggap mesin, makanya mereka itu berdemo gitu kan, agar meminta hak mereka, atau yang dengan kata lain mereka kalaupun jam lebih dari jam kerja minta haknya untuk sebagai jam kerja lembur gitu. Untuk prinsip yang kedua adalah prinsip demokrasi. Prinsip ini merujuk pada adanya rasa saling menghormati, menghargai, dan mengisi dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, the right man on the right place. Prinsip ini mengandung makna penempatan setiap orang dalam posisi kerjanya harus tepat. Setiap orang dalam organisasi harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Contohnya, kalian bidan, kerjanya sebagai bidan adalah biasanya wanita, tidak mungkin bidan adalah laki-laki gitu. Itu sederhananya. Selanjutnya adalah equal pay for equal work. Prinsip pemberian balas jasa terhadap tenaga kerja berdasarkan atas hasil prestasi yang telah didapat oleh karyawan yang bersangkutan. Prinsip ini sangat penting diterapkan untuk meningkatkan motivasi kerja pada setiap karyawan. Kalian sudah kerja dan mempunyai prestasi, kalian diberikan motivasi, dalam hal ini bonus kerja, contohnya liburan ke Bali gitu. Setelah itu diharapkan perusahaan kalian mempunyai potensi diri agar lebih giat lagi dalam bekerja dan memberikan contoh kepada karyawan yang lain supaya melebihi kalian gitu, atau sama ataupun melebihi kalian. Kalau kalian bekerja dengan baik tentunya maksimal. Selanjutnya prinsip kesatuan arah. Prinsip ini mengandung pengertian adanya kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas yang sejalan dengan program dan rencana yang telah ditentukan organisasi atau perusahaan. Prinsip ini bertujuan agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan terarah. Selanjutnya, prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini sangat erat hubungannya dengan prinsip
Kesatuan arah artinya pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap karyawan harus terfokus kepada tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya adalah prinsip komando. Prinsip ini berarti ada pemimpin yang mengarahkan dan lebih baik komandonya tunggal agar fokus pada tujuan perusahaan. Pelaksanaan prinsip komando harus berdasarkan kepada satu pimpinan dalam setiap bidang pekerjaan, sehingga karyawan hanya mempunyai satu orang atasan yang berkompeten dalam bidangnya. Ya gitu. Kalau kalian punya pemimpin sepertinya di kelas, ketua ketua murid atau KM kelas A dan KM kelas B itu tidak bisa mengarahkan berbeda kelas, berarti yang ketua kelas A yang mengarahkan atau memimpin siswa-siswa yang di kelas A gitu. Begitupun sebaliknya kelas B yang mengarahkan siswa-siswi yang kelas B. Jangan terlalu banyak mengambil tanggung jawab orang lain atau memimpin yang bukan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci keberhasilan dalam meraih tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dengan rangka mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip disiplin. Prinsip ini perlu selalu ditanamkan dan ditingkatkan di setiap diri karyawan. Kedisiplinan tenaga kerja dalam pelaksanaan tugas yang diberikan sangat menentukan efisiensi dan produktivitas kerja dari karyawan tersebut. Dan yang terakhir, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Ini erat hubungannya dengan prinsip komando. Prinsip ini mengandung pengertian adanya kejelasan dan wewenang dan tanggung jawab setiap karyawan pada jenis pekerjaannya. Wewenang dan tanggung jawab merupakan batasan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di perusahaan. Slide selanjutnya adalah fungsi administrasi. Nah, untuk fungsi administrasi pada hakikatnya mempunyai dua pokok fungsi dalam sebuah organisasi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif. Dalam hal ini fungsi manajerial mempunyai arti fungsi administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan tugas-tugas yang menggunakan daya pikir. Sedangkan untuk fungsi operatif berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dengan fisik. Berbeda halnya dengan fungsi manajerial, ya, berkaitan. Yang satu dengan otaknya, pemikir, yang satu lagi dengan fisiknya, otaknya mungkin. Nah, di sini fungsi manajerial mempunyai tugas-tugas penting, diantaranya perencanaan. Fungsi perencanaan pegawai bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mendapatkan informasi lengkap dan bentuk nasihat atau saran terkait masalah pegawai. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Adalah aktivitas untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur segala jenis kegiatan yang dipandang perlu penetapan tugas dan wewenang pegawai dengan pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah pengarahan pegawai. Pengarahan berarti memberikan petunjuk dan mengajak pegawai agar memiliki kemauan bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan.
Fungsi pengarahan ini sering disebut dengan beberapa istilah seperti motivating atau motivasi ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk tugas fungsi operatif, satu lagi ya. Yang terakhir adalah fungsi manajerial pengendalian. Untuk fungsi pengendalian pegawai sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pegawai mencapai tujuan organisasi. Dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Untuk tugas fungsi operatif, 1. Pengadaan pegawai. Fungsi pengadaan terkait dengan kegiatan analisis kebutuhan pegawai, rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai. Dalam kegiatan pengadaan pegawai ini harus dilihat apakah ada formasi yang lowong. Di samping itu perlu pula dilihat kebutuhan sumber daya manusia, banyaknya kebutuhan, dan jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah pengembangan pegawai. Pelamar yang telah diterima sebagai pegawai perlu diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kompensasi, adalah memberikan balas jasa kepada pegawai sesuai dengan sumbangan pegawai dalam mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan fungsi administrasi kepegawaian yang tergolong sangat sulit. Integrasi adalah sebuah upaya menemukan suatu kecocokan yang layak bagi berbagai kepentingan individu atau masyarakat. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Apabila fungsi pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan integrasi telah dilakukan dengan baik, untuk dapat dipastikan perusahaan telah memiliki pegawai yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Fungsi pemeliharaan merupakan upaya untuk mempertahankan keadaan tersebut. Terpeliharanya kemauan bekerja sangat dipengaruhi oleh adanya proses komunikasi dengan pegawai, keadaan jasmani, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jadi harus dipelihara tentunya. Sudah berkembang perusahaan tersebut, harus lebih berkembang lagi, bukan sebaliknya. Selanjutnya adalah pemberhentian atau pemberhentian merupakan manajemen dalam pegawai. Pemberhentian atau pensiun adalah proses pengakhiran hubungan kerja dan pengembalian individu kepada masyarakat serta memberikan jaminan hari tua. Jadi fungsi ini terkait dengan pegawai yang memiliki masa kerja yang sudah lama pada organisasi atau perusahaan. Fungsi pensiun harus memastikan pegawai merasa aman saat memasuki masa pensiun. Jadi kesimpulan materi bahwa administrasi kepegawaian sangat berperan penting bagi keberlangsungan perusahaan, baik dari unit kerja terkecil sampai perusahaan besar, guna tercapai tujuan perusahaan. Tentunya dengan adanya administrasi kita dapat melihat, menilai kualitas kerja sendiri atau orang lain, atau pegawai, atau bahkan perusahaan. Materi kali ini sampai di sini. Apabila ada yang keliru atau pengucapan yang tidak baik, mohon
materi kali ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi semua orang yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.